Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Dikisahkan di masa lampau ada salah satu tokoh ulama bernama Abu Hafiz Al-Kabir. Nah, kisah ini menceritakan bahwa orang yang memberikan ceramah ada konsekuensi dan tanggung jawab. Yang dia sampaikan itu akan menjadi hitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar-benar disampaikan dan dia amalkan, dan niatnya betul-betul ia sampaikan hanya untuk dakwah fisabilillah, itu ada konsekuensinya. Nah, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bagaimana ulama-ulama terdahulu sangat takut memberikan ceramah, karena sebab ada tanggung jawab, ada mas'uliyah. Walaupun hal itu adalah hal yang harus disampaikan bagi orang yang memang Allah berikan rizki ilmu kepadanya, terutama ilmu agama. Nah, salah satu tokoh bernama Abu Hafiz Al-Kabir itu dikisahkan annahu lamma jara Abu Hafiz Al-Kabir minal Iraq ilal Bukhara. Tatkala Imam Abu Hafiz Al-Kabir, namanya Abu Hafiz Al-Kabir, beliau asal dari Irak. Beliau mengunjungi kota Bukhara. Bukhara ini tempatnya Imam Bukhari, tempatnya Al-Imam Al-Kalabazi yang menulis kitab At-Ta'arruf, dan banyak ulama mereka berasal dari kota Bukhara. Negaranya Uzbekistan. Kalau di zaman kita negaranya Uzbekistan. Al-Imam Abu Hafiz dari Irak datang ke Bukhara, disambut oleh warga yang ada di Bukhara, karena beliau salah satu tokoh ulama terkemuka di masanya. Wa talabu minhu an yagra'a darsa fa'ajabahu. Masyarakat yang ada di Bukhara meminta kepada beliau untuk mengajar satu pelajaran, fa'ajabahu, lalu dia pun menerimanya. Fazayyanu lahu al-masjidah, lalu dihiasi kepadanya masjid, ya. Ini ada Al-Ghumdan Liskin Hami Abim Syema Al-Bab Baca Wahu Ta'abituli Hayat. Dihiasi itu masjid, dan mereka meletakkan sarira, singgasana atau tempat duduk yang disediakan untuk mengajar. Fala bisa lubsal qudati ila aina tadhhabu faqala li aidzan nas. Sudah menggunakan pakaian kebesarannya, mau siap-siap mengajar. Kemudian sang istri bertanya kepadanya, "Wahai suamiku, mau pergi kemana?" Maka sang suami mengatakan, "Saya pergi ingin memberikan ceramah kepada umat." Li'aidzan nas. Faqalat hal amilta bima alimta hatta takhruja ilan nas
fata'idhuhu, apakah kamu telah mengamalkan ilmu yang kamu ketahui hingga kamu keluar kepada umat memberikan nasihat kepada mereka? Faqala ramaitini bisahmin nafi, sungguh ucapanmu itu menghujam hatiku. Ucapan sang istri tadi menghujam hatiku. Kemudian dia katakan, wa kharaja ilan nas fasaha fihim, maka dia keluar di hadapan umat tersebut lalu dia berteriak, insarifu, kalian semuanya kembali pulang. Kenapa? Fa inni wajadtu fid dari muallima ahtaju ila ilmihi, karena sesungguhnya saya dapati di dalam rumah saya ada seorang guru yang saya butuh belajar kepada ilmunya. Siapa? Istrinya. Jadi istrinya mengatakan, kamu mengajar kepada umat, ilmu yang kau sampaikan itu sudah diamalkan belum? Kalau belum, jangan dulu mengajar. Ini mazhab yang berbeda dengan mazhab yang mengatakan kita harus menyampaikan walaupun satu ayat. Ya. Ini ahwal auliya wassalihin, mereka sangat takut dengan ucapan yang mereka sampaikan lewat ceramah, karena semua kalimat itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam pengamalannya dan niat di dalam menyampaikan dakwah. Sehingga beliau mengatakan insarifu, kalian semua kembali pulang ke rumah. Ya. Hari ini tidak ada ceramah. Mungkin mau muhasabah dulu. Memperbaiki dulu ini. Wa makatha ya'budullah ta'ala wa yastamilu ilma 3 sinin. Akhirnya dia menetap, yaitu tidak mengajar, dia sibuk dengan ibadah, memperbaiki diri dan mengamalkan ilmu selama 3 tahun. Dari semua ilmu yang dia ketahui dia amalkan selama 3 tahun. Sangat miris sekali orang yang ceramah gak sholat tahajud. Sangat miris sekali orang yang ceramah akhlaknya tidak baik. Sangat miris sekali orang yang ceramah niatnya bukan karena Allah, tapi mencari dunia, mencari popularitas. Ini yang diajarkan oleh Abu Hafiz Al-Kabir. 3 tahun dia amalkan dulu semua ilmu yang dia ketahui, sudah diamalkan semuanya selama 3 tahun. Baru dia mulai ijtama'an nas ilaihi wa sa'alahu an yajlisa lahu. Masyarakat datang lagi, tolong adakan pengajian. Fasyawara imra'atahu, dia katakan tunggu dulu, saya musyawarah dengan guru saya. Gurunya di dalam rumah, istrinya. Musyawarah dengan sang guru, yaitu istrinya. Faqalat hal amilta bima alimta. Istrinya mengatakan, wahai suamiku, bagaimana? Kamu sudah amalkan semua ilmu yang telah kamu ketahui? Qala amiltu aktsarahu. Belum semua saya amalkan, tapi paling tidak kebanyakan ilmu yang saya ketahui sudah saya amalkan. Gitu. Kalau mengamalkan semua juga repot. Itu kan butuh waktu bertahap. Tapi paling tidak dia sudah berniat dan bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan ilmunya. Ya. Setelah itu kata sang istri, faqalat hal ta'rifu li nafsika khosma. Apakah kamu sudah mengetahui musuh yang ada di dalam dirimu? Fatafakkar. Kemudian sang imam tadi, Abu Hafiz Al-Kabir, dia mulai merenung. Faqala kuntu atufu fil mazari' fawajadtu buq'atan kurrafin fa akhastu hazmatan minha fa akaltuha fala a'rifu li nafsi ghaira hadha faqalat ardi khasmaka. Dia mengatakan, dia berpikir apa kesalahan yang pernah dilakukan. Ternyata dia temukan satu kesalahan. Dulu saya jalan di mazare, di tempat pertanian atau perkebunan. Kemudian saya dapati ada satu tempat di situ
ada kurras. Kurras itu sejenis tanaman, ya. Kalau di kamus kontemporer daun bawang. Daun bawang. Kemudian diambil itu tanpa seizin pemilik. Astahallahu. Maka sang imam meminta kepada orang Majusi tersebut, dia menceritakan kejadiannya bahwa tidak sengaja di masa lampau dia mengambil tanpa seizin engkau pemilik daripada ladang tersebut. Sekarang saya minta halal. Ternyata falam yaj'alhu fi hillin. Nah, orang Majusi ini tidak menghalalkan. Oh, saya tidak halalkan. Dia minta tolong halalkan. Kamu mau minta bayar berapa saya ganti, yang penting tolong halal. Minta halal. Ini sama orang Majusi. Jadi artinya dari kisah ini, saya potong sebentar, bahwa sekalipun itu non muslim, kalau itu haknya dia, kita sebagai orang Islam haram mengambilnya. Jangan mentang-mentang dia tidak seiman dengan kita, semua harta orang tersebut bisa kita ambil seenaknya. Tidak, hukumnya sama. Dia minta halal. Faqala lahu laka alayya ashrah darahim. Maka orang Majusi itu mengatakan, kata Imam Abu Hafiz mengatakan, saya akan bayar 10 dirham. 1 dirham kurang lebih dalam hitungan terakhir 400.000. Kalau 1 dinar 4 jutaan. Dinar koin emas, dirham perak. Saya bayar 10 dirham hanya mengganti sayur. Segandam sayur. Kuraf. Falam yarda. Faqala laka aliyya asyratu alaf. Ternyata orang Majusi itu mengatakan, saya tidak halalkan kalau hanya 10 dirham. Abu Hafiz mengatakan, kalau gitu saya tambah deh. Sekarang saya ganti 10.000 dirham. Sudah sebanding dengan harga sayur itu. Tapi yang dia cari apa? Halal. Minta halal. Gak peduli harganya berapa, yang penting dihalalkan. Waj'alni fi hillin. Dan kamu halalkan kepadaku sayur yang pernah saya ambil. Faqala hatta asta'dina ahla baiti. Faqala lahu ahluhu, inna hadha dinun haqqun. Hatta yu'tiyaka ar-rajul asyrata alafi dirham li adli hazmati kurrafid fadkhul fi dinih. Maka yang punya ladang itu datang ke istri, dia bilang, baik, tunggu, ini tawaran menggiurkan nih, 10.000 ya, 10.000 dirham hanya sayur diganti 10.000 dirham, tinggal bilang halal, terima itu uang, saya halalkan, terima itu. Kata pemilik ladang orang Majusi tersebut mengatakan, tunggu, saya musyawarahkan dengan istri saya, dengan keluarga saya. Kalau mereka setuju, ya saya terima deh 10.000 dirham tadi dan saya halalkan. Datang dia ke istrinya. Diceritakan kepada istrinya, kepada keluarganya, bahwa ini ada seorang muslim pernah mengambil segenggam sayur di kebun kita. Tapi tanpa seizin pemiliknya, yaitu kita. Sekarang dia datang minta untuk dihalalkan, untuk kita menghalalkan sayur tersebut, nanti diganti dengan uang 10.000 dirham. Kata istrinya, apakah tidak salah? Itu hanya sayur diganti 10.000 dirham. Iya benar, dia hanya minta agar halal. Kalau memang seperti itu, berarti agama yang dibawanya agama yang benar. Hanya sayur, minta halal saja, dia rela mengorbankan hartanya hingga 10.000 dirham. Kalau begitu, wahai suamiku, udkhul fi dini, kamu masuk agamanya. Nanti kami juga ikut kepada agama orang tersebut. Fa akhbara al-majusi ba'da al-majus. Ternyata apa hasilnya? Setelah itu orang Majusi ini mengabarkan kepada kerabatnya yang lain yang masih menganut pemahaman Majusi, bahwa tadi ada orang Islam hanya mencari halal, dia mengeluarkan hartanya 10.000 dirham hanya untuk meminta agar dihalalkan
segenggam sayur. Akhirnya kerabatnya yang Majusi masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Sampai berapa? Sabaun minhum. 70 orang Majusi saat itu masuk Islam. Sebab daripada kewaraan dari Abu Hafiz Al-Kabir tadi. Waja'u hatta wagafu ala babi Abi Hafiz. Akhirnya mereka mendatangi rumahnya Abu Hafiz. Fakhafa min kathratihim. Jumlah mereka sangat banyak. Faqalu lahu a'rid alaina al-Islam. Dan 70 orang Majusi sudah ada di depan rumahnya Abu Hafiz. Mereka mengatakan, wahai Abu Hafiz, ayo presentasikan kepada kami tentang agama Islam. Kami semua ini sudah siap memeluk agama Islam. Akhirnya dijelaskan itu Islam itu apa. Akhirnya masuk Islam 70 orang dari Majusi. Fa'aslamu kulluhum. Thumma jalasa linnas wa takallama awalan bihadil hikayah rahmatullahi ta'ala alaihi. Akhirnya 70 orang itu pun masuk ke dalam agama Islam. Ini buah dari apa? Dari warok. Kehati-hatian. Kita gak boleh mengambil haknya orang walaupun itu sedikit. Menurut kita jumlahnya sedikit. Sesuatu yang sedikit tapi haram bisa menjadi sesuatu masalah yang besar di yaumul qiyamah. Dan ini praktek, bukan hanya ceramah. Sifat waro itu amalia. Kita praktekkan itu. Jangan sampai anak istri kita mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Termasuk nih zaman sekarang kita ini. Sobok menyobok pemilihan. Ada yang tanya, hukumnya bagaimana Ustadz? Kita dibayar, disogok. Amplop, suruh milih pasangan ini. Nomor 1 ke 2 ke 3, 4, 5, 6, 7, dan 10. Kita terima. Tapi kita gak milih dia. Kita milih pas calon yang lain. Maka dijawab tuh dalam kitab Bughiyat al-Mustarsyidin. Ada ibarat isyarah. Ya. Bukan secara konteks saat ini. Tapi ada isyarah di dalam kitab tersebut. Mengisyaratkan dosanya double 2 kali. Kesalahannya dua kali. Kesalahan yang pertama sudah berbohong. Oknum ini datang bayar kita untuk pilih dia. Ternyata yang kita pilih orang lah. Itu namanya apa? Berbohong. Walaupun orang ini salah. Tapi kita juga sudah melakukan satu kesalahan. Sudah berdusta. Jangankan masalah memilih. Pemilu ini, pilkada. Orang sedekah niatnya untuk membeli karpet untuk masjid. Ini sedekah. Tolong nanti sedekah ini beli karpet untuk masjid. Ternyata diperiksa itu masjid, karpetnya banyak. Yang dibutuhkan AC. Nah, sudah sedekah ini kita beli AC sekali. Karena karpet sudah ada. Ada. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam fatwa yang mengatakan itu juga hukumnya haram. Walaupun untuk kebaikan. Kenapa bisa haram? Karena yang sedekah itu niatnya karpet. Harusnya kembali minta izin kepada yang sedekah. Pak, mohon maaf sedekah tadi buat karpet. Karpet di masjid sudah ada. Kita butuh sekarang ini AC. Bagaimana kalau itu kita beli AC saja? Oh iya, silakan. Saya sedekahkan buat beli AC. Jadi halal. Nah, apalagi tadi kasus disuruh memilih, dibayar, ternyata kita pilih orang lain. Dosa pertama yang kita lakukan sudah berdusta. Bukan milih dia, milihnya orang lain, tapi uangnya dari dia. Dosa kedua sudah masuk kepada ar-rasi wal murkasyifin nar. Yang sobok, yang nanti sobok, tempatnya di dalam neraka. Wa fir riwayah wa yamshi bainahuma. Perantara keduanya juga termasuk orang yang disebutkan sebagai
perantara penyogok, mushtarak ma'ahu, disertakan bersama mereka. Man a'ana ala ma'siyatin walau kana bisyatri kalimah kana syarikan lahu fiha. Siapa yang membantu perbuatan maksiat walaupun sepotong kata, maka dia ikut serta di dalam perbuatan maksiat tersebut. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau dia suruh bunuh orang baru kata belum tul ya. Kalau bahasa Arab tuh bunuhlah. Dia baru mengatakan tahu-tahu orang itu sudah bunuh. Dia sudah masuk kepada maksiat tersebut. Karena walaupun lafadznya belum tuntas, tapi perbuatan itu sudah dilakukan sebab dia. Itu dapat 2 dosa. Jadi caranya bagaimana? Jangan terima sogok. Gak usah diterima. Man taraka syai'an lillah abdalallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu yang lebih baik daripada itu. Yang halal sedikit barakah, manfaat. Yang haram banyak mudarat, zulmah, kegelapan. Nah ini nasihat yang ada di dalam kitab tersebut. Di sini juga ada satu nasihat yang luar biasa, dikatakan daripada Al-Imam Abu Qasim Al-Qusairi Naisabur, wa fi riwayah Abil Qasim Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Jadi ada yang bertanya kepada beliau, ma balu ulama'i zamanina la tatta'idhu nasa bimawa'idhihim kama kana salaf. Kenapa ulama zaman kita, ini kitab ini kan sudah lama, konteksnya di zaman beliau ya, apalagi di zaman sekarang. Bagaimana keadaan ulama di zaman kita kalau memberikan nasihat kepada manusia, kepada umat dengan nasihat-nasihat mereka itu berbeda dengan ulama terdahulu. Ulama terdahulu kalau berbicara sederhana tapi bisa merubah orang yang tadinya bukan orang Islam bisa masuk Islam. Yang tadinya pendosa bisa merubah menjadi ahli taat. Gitu. Jadi pertanyaannya seperti itu. Kenapa ulama dulu kalau memberikan nasihat pengaruhnya sangat luar biasa. Beda dengan kita. Di zaman kita memberikan nasihat tidak ada pengaruh. Dijawab oleh beliau, faqala inna ulama'i salaf kanu ayqadha wan nas niyam fayunabbiul ayqadhu niyam wa ulama zamanina niyam wal khalqu mauta fakaifa yunabbihu naimul mayyita. Beliau mengatakan ulama-ulama terdahulu mereka itu dalam keadaan sadar, ayqadha. Sedangkan manusia yang ada di masa itu dalam keadaan tidur. Maka orang yang sadar bisa memberikan peringatan kepada orang yang tidur, bisa membangunkan orang yang tidur. Itu ulama dulu. Tapi ulama-ulama sekarang mereka lagi tidur. Dan manusia di zaman mereka itu sudah mati. Lantas bagaimana orang yang tidur bisa membangunkan orang yang mati? Atau bahasa majas, bahasa kinayah, ya dalam ilmu balaghah namanya bab tashbih. Diserupakan, diumpamakan. Yang sadar artinya orang yang hatinya hidup. Orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan apa? Dalam asad, yahdimul Islam zallatul alim wa jidalul munafik bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi yang lahir tahun 181 Hijriah, wafat 255 Hijriah, di dalam kitab Musnad beliau. Yang menghancurkan kemuliaan agama Islam 3 oknum. Penyimpangan orang berilmu yang satu. Yang kedua adalah orang munafik yang selalu berdebat mengatasnamakan Al-Quran. Dan yang ketiga, hukum yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin yang menyimpang. Ini yang merusak kemuliaan agama Islam.
Jadi ulama terdahulu mereka menyampaikan nasihat punya ta'thir, punya athar fil qulub. Karena ilmu mereka amalkan. Niat mereka ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya mereka seperti itu sehingga mampu merubah itu. Makanya ada satu ungkapan syair dari Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bit-tuqa tabibun yudawin nasa wa huwa saqim. Orang yang tidak bertakwa tapi memerintahkan orang lain untuk bertakwa. Itu seperti dokter yang mengobati orang sakit sedangkan dokternya sedang sakit parah. Wa huwa saqim. Wa hadhihi sifatu ulama'il Yahud. Ini sifatnya ulama-ulama orang Yahudi. Kalau antum baca di surat Al-Baqarah, itu disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Apakah istifham ingkari ya? Kenapa kalian memerintahkan manusia berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian sedang membaca kitab suci kalian. Itu dalam tafsir Sahih disebutkan, ini Allah Ta'ala berbicara kepada ulama-ulama Yahudi min Bani Israel yang mereka sudah membaca kitab suci mereka. Di situ ada data lengkap tentang Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mereka sampaikan kepada umat. Fa'alimun bi'ilmi ya'mal lam ya'mala mu'azzabun bin kubri rubadil wasan. Al-Habib Abdullah bin Musil atas mengatakan, syair yang ada di Zubat ini ditujukan terutama kepada ulama-ulama dari golongan Yahudi Bani Israel. Mereka yang pertama kali diazab sebab sudah mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mereka sampaikan. Itu bagian tidak mengamalkan ilmu. Kitab yang dibaca tidak diamalkan, hanya sekedar dibaca. Nanti sampai di bagian ayat atau surat yang membahas Nabi Muhammad, mereka loncat. Mereka skip. Wafir riwayat dia sobek bagian itu. Sehingga tidak ada yang mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW dari umatnya. Dalam tafsir yang lain dikatakan, wafiha al-wa'id ala mukhalafatil ghawli al-amal. Ayat ini mengandung ancaman secara umum bagi siapapun yang ucapannya berbeda dengan perbuatannya, dengan perilakunya. Nah, ini beberapa karakteristik ulama-ulama Yahudi ya, yang mereka berbicara tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Tapi ayat ini menjadi teguran secara umum kepada siapapun, termasuk kita yang menyampaikan ceramah, menyampaikan nasihat juga masuk ke dalam ancaman tersebut. Makanya di ayat yang lain dengan jelas Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Wahai orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak pernah kalian lakukan? Sungguh Allah sangat murka. Ayat pertama tadi dikhususkan kepada orang-orang Yahudi dari ulama-ulama ya. Ayat kedua di surat yang berbeda itu adalah teguran bagi orang-orang beriman. Teguran bagi orang beriman. Nah, ini beberapa pembahasan yang insya Allah nanti pertemuan berikut kita lanjutkan. Ini faktor kampanye, makanya listrik mati kayaknya. Iya. Ada kampanye besar ini ya. Iya. Alhasilin mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih kita pemimpin yang baik, yang soleh, muslim. Amin ya rabbal alamin.